Baik, kita lanjutkan pada ayat berikutnya, yaitu ayat ketiga dari surat Al-Baqarah. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allazina kita lihat makharijul huruf dari za. Za ini makharijul hurufnya berada pada ujung lisan yang ditempelkan pada ujung gigi seri yang atas. Za. Kemudian za ini memiliki 5 sifat. Yang pertama, za ini memiliki sifat jahr. Jahr dalam arti ketika membacanya tidak ada hembusan napas yang keluar. Lalu yang kedua, za ini memiliki sifat rokhawah, yaitu dilonggarkan cara membacanya, tidak ditekan. Terkemudian za ini juga memiliki sifat yang ketiga, yaitu istifal, bukan isti'ala. Dalam arti berkenaan istifal ini dengan pangkal lisan, yang mana pangkal lisan tidak diangkat ke atas. Lalu yang keempat, za memiliki sifat infitah, yaitu berkenaan dengan depan lisan tidak diangkat ke atas. Beda dengan itbaq, itu lawan dari infitah. Lalu yang kelima, za ini memiliki sifat ismat, yaitu tidak mudah diucapkan, tidak semudah huruf idlaq. Itu hurufnya ada 6, ada ba, ada fa, ada ma, ada la, ada na, ada ro. Jadi itulah sifat-sifat za. Terkemudian allazina, zi ada mad tabi'i, 2 harakat dibacanya. Allazina yu'minuna bil ghaib. Di sini bil ghaib ada alif lam qamariyah. Lalu ghaib ini harap lin dilemaskan. Bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Alif lamnya alif lam samsiyah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini adalah ikhfa ausat, karena nun mati bertemu dengan fa. Huruf ikhfa ausat ada 10, yaitu selain huruf ikhfa aqrab, te, to, dal, lalu ikhfa, ab'ad, kaf, dan qaf. Itulah diantaranya hukum bacaan. Lalu terakhir yunfiqun ada mad arid lis sukun, karena ada mad asli bertemu itu dengan arid lis sukun, bertemu dengan sukun yang baru karena waqaf, maka disebut mad arid lis sukun yang panjangnya yaitu 2-6 harokat. Kemudian ketika kita berhenti pada ayat ini ada waqaf, ini ra'sul ayat pada ayat keempat berikutnya. Sini wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di sini kita berhenti, namanya waqafnya waqaf kafi, yaitu waqaf yang apabila pada segi lafaz tidak ada hubungan, namun pada segi makna ini masih berhubungan, karena wawunya ini masih menerangkan tanda-tanda orang yang bertakwa. Wallazina yu'minuna bima unzil, ini adalah atap dari allazina yu'minun, sehingga di sini adalah waqafnya waqaf kafi. Baik dalam segi tarkib, dalam arti susunan kata, agar kita dapat memahami maknanya, ini allazina yu'minuna bil ghaib. Allazina ini adalah isim mausul,
yang disilahi dengan yu'minuna bil ghaib. Bil ghaib ini bil ghaib ini ta'alluq, hubungannya sama yu'minun. Sehingga kepada yang gaib ini hubungannya dengan yu'minun, yaitu beriman kepada yang gaib. Wa yuqimunas sholata. Waw ini atap dari yu'minun. Jadi sifat allazina silahnya yang pertama yu'minun, yang kedua yuqimunas sholah. Yuqimuna ini ada fi'il dan fa'il. Yang mana fi'ilnya yuqimuna itu fi'il, yang mana fa'ilnya kembali pada allazina. Kemudian as-sholata ini difathahkan, berkedudukan sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih atau objek yang dikenai oleh yuqimuna, mendirikan kepada sholat. Siapa? Ya mereka, orang-orang ini mendirikan sholat. Allazina yu'minuna, yaitu orang-orang yang beriman. Ini merupakan badal atau tafsir dari kemarin ayat kedua. Ayat kedua itu menjelaskan tentang siapa? Lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Allazina ini merupakan badal dari muttaqin, yaitu orang-orang apa? Kita lihat tafsir Jalalainnya. Ya, kembali kepada tafsir Jalalain. Allazina yu'minuna, yaitu orang-orang yang beriman, maksudnya yusaddiquna, yaitu membenarkan. Di orang-orang yang beriman atau membenarkan bil ghaibi, kepada yang gaib. Maksudnya bima ghaba anhum, kepada sesuatu yang tidak tampak dari mereka, yaitu minal ba'si, dari hari kebangkitan, wal jannati, dan surga, wan nari, dan neraka. Mereka beriman, mereka membenarkan akan adanya kebangkitan, surga, dan neraka. Tidak ada lagi keraguan dalam hatinya. Wa yuqimunas sholata, dan mereka juga mendirikan sholat. Maksudnya yaitu nabiha, mereka melaksanakan sholat bihuquqiha, dengan mengerjakan hak-haknya sholat. Syarat dan rukunnya dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Syaratnya yaitu, syarat itu adalah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum mengerjakan sholat sampai sholat selesai. Itu namanya syarat. Sedangkan rukun itu harus dipenuhi ketika mengerjakan sholat sampai selesai. Jadi rukun-rukun dalam sholat itu harus benar-benar dikerjakan. Apa rukun sholat itu? Diantaranya yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Yang mana ketika takbiratul ihram ini, ulama-ulama Syafi'iyah mendefinisikan bahwasanya niat itu dikerjakan ketika mengerjakan awalnya sholat, itu takbiratul ihram. Maka ketika takbiratul ihram, hati berniat. Hati berniat minimal ada 3 dalam sholat fardu itu yang ada dalam hati kita. Yang pertama amalannya, nama amalannya harus jelas, itu sholat. Kemudian harus menentukan kefarduan dan juga menentukan nama sholatnya. Contohnya apa? Sholatku pada fardu duhur, sholat fardu duhur. Itu misalnya, itu harus ada dalam hati kita. Dalam bahasa Arab kita sebutkan usolli fardu zuhri. Itu diantaranya yang wajib ada dalam niat. Kenapa? Dikarenakan usolli,
sholatku itu untuk membedakan dari amal yang lain. Sedangkan fardu itu untuk membedakan dari yang sunnah dan lainnya. Kemudian duhri itu untuk membedakan sholat-sholat dengan sholat waktu yang lain, asar, maghrib, isya, dan lainnya. Sehingga sholat fardu duhur misalnya itu harus wajib ada dalam niat. Baik itu diantaranya masih nomor berapa? Nomor 2 dari rukun sholat. Pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri, yang keempat membaca Al-Fatihah dengan benar makhrajnya, sifat-sifatnya, hukum bacaannya. Lalu yang kelima itu ruku. Yang keenam tumakninah pada ruku. Yang ketujuh itu i'tidal. Yang kedelapan tumakninah pada i'tidal. Tumakninah itu berhenti sejenak, ya minimal seukuran baca subhanallah. Itu namanya tumakninah. Kemudian yang kesembilan itu sujud 2 kali. Yang ke-10 itu adalah tumakninah pada sujud. Sedangkan yang ke-11 adalah duduk di antara 2 sujud. Yang ke-12 itu tumakninah di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud. Tumakninahnya. Lalu yang ke-13 duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir. Lalu yang ke-14 itu adalah membaca tahiyat akhir. Yang ke-15 itu adalah membaca apa? Sholawat, membaca sholawat. Lalu yang ke-16 membaca salam, dan yang ke-17 tertib. Itu diantaranya rukun-rukun sholat yang harus dipenuhi. Lalu wa mimma razaqnahum, dan mereka apa ini yunfikun, dan mereka itu menafkahkan. Mimma dari apa, razaqna yang kami berikan hum kepada mereka. Di sini wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mimma min itu adalah huruf yang mana huruf ini ta'aluknya sama yunfiqun. Jadi ta'aluknya sama yunfiqun. Dalam arti wa yunfiqun mimma, dan mereka menafkahkan dari sebagian rezeki yang kami rezekikan kepada mereka. Itu diantaranya apa? Tanda-tanda atau orang-orang yang bertakwa. Maksudnya a'tainahum, yang kami berikan kepada mereka. Jadi mereka itu menafkahkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka fi ta'atillah, pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian bahwasannya orang bertakwa itu memiliki diantaranya yang pertama, mereka beriman kepada yang gaib. Kepada yang gaib yang tidak tampak dari mereka, kepada hari kebangkitan, surga neraka, mereka beriman. Yang kedua tandanya mereka mendirikan sholat. Yang ketiga mereka menginfakkan dari sebagian harta yang Allah rezekikan kepada mereka pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini ada baru 3 tanda orang yang bertakwa: beriman, mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Itu diantaranya isi atau penjelasan tafsir Jalalain ayat ketiga surat Al-Baqarah.